everyone, it's me Regina and welcome to my YouTube channel. Ketika ditanya brand sepatu apa yang paling populer di dunia, jawaban teman-teman apa nih? Nike, Adidas, Converse, Vans, atau yang lainnya? Mungkin nama-nama itu yang pertama kali ada di benak kita. Dan nggak salah, karena faktanya Nike adalah brand nomor 1 di dunia dengan kapitalisasi pasar paling besar, yaitu 197 miliar US dollar. Bahkan Adidas, sang kompetitor utama, nilai market cap-nya nggak sampai setengahnya Nike loh. Nah, ketahuan dong, di video kali ini aku mau bahas apa? Yap, bener banget, yaitu Onitsuka Tiger. Loh, kok bukan Nike, Gi? Tenang. Itu juga menarik sih kita untuk bahas Nike. Tapi teman-teman tahu nggak sih, faktanya Nike mungkin nggak akan pernah ada atau tercipta kalau aja para pendirinya dulu nggak pernah berhubungan dengan Onitsuka Tiger. Mungkin bisa jadi nggak akan ada tuh yang namanya Nike menguasai industri sepatu di dunia. Mungkin loh ya. Namanya juga berandai-andai. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan Onitsuka Tiger, apalagi para pecinta pengguna sepatu Onitsuka Tiger, bisa banget nih, yuk ngumpul, kita cari tahu sama-sama gimana sih histori perjalanan Onitsuka Tiger. Jangan di skip ya videonya, stay tune. Kiichiro Onitsuka, inilah sosok pendiri Onitsuka Tiger. Lahir di Matsugami, Prefektur Tottori pada tahun 1918, dia lulus sekolah saat Jepang sedang dalam kondisi berperang. Hal itu membuat dirinya diwajibkan untuk masuk dalam pasukan militer Jepang. Singkat cerita, pada tahun 1945, ketika Jepang mengalami kekalahan dan harus menyerah kepada Amerika, tugas militer Onitsuka pun selesai dan dia kembali ke kampung halamannya di Tottori. Kemudian ia bekerja di perusahaan dagang, namun setelah 3 tahun Onitsuka pun resign. Saat itu moral masyarakat Jepang masih terpuruk akibat kekalahannya di Perang Dunia Kedua. Bayangin aja, kita yang kalah ketika lomba itu ngedown banget. Apalagi negara kita kalah perang dan diduduki oleh negara lain. Bayangin aja betapa ngedown, ngedropnya masyarakat Jepang saat itu. Suatu hari Onitsuka mendengar sebuah perkataan. Kalau kau ingin berdoa, berdoalah untuk tubuh dan jiwa yang sehat. Mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ia kemudian sadar bahwa pemudalah yang akan menentukan masa depan Jepang. Dan olahraga dapat membantu membangkitkan jiwa dan moral para pemuda. Onitsuka pun terpikirkan ide untuk menjadi seorang pembuat sepatu. Tapi dia nggak tahu harus dimulai dari mana. Suatu hari pelatih SMA memintanya untuk membuatkan sepatu basket. Berkat Amerika, olahraga saat itu sangat populer di Jepang. Merasa tertantang dan memiliki tujuan, setelah bekerja hingga larut malam dan beberapa hari, Onitsuka pun membawa rancangan sepatunya untuk dicoba oleh para pemain. Ia pun mendengarkan pendapat mereka tentang sepatunya. Dan salah satu keluhan yang sering disampaikan adalah grip sepatunya yang kurang bagus atau buruk. FYI, grip sepatu itu salah satu yang sangat krusial di permainan basket. Grip yang tidak maksimal dapat mengakibatkan pemain tergelincir dan juga bisa cedera. Saat itu belum ada sepatu yang secara optimal menangani permasalahan tersebut. Sehingga suatu hari dia sedang menikmati makan malam, yaitu salad gurita. Tiba-tiba di mangkoknya itu terlihat bahwa tentakel guritanya menempel, tidak bergeming dan seperti terhisap. Onitsuka pun kaget dan mendapatkan ide dari gurita tersebut. Ide yang didapatkan oleh Onitsuka adalah membuat outsole pada sepatunya agar memiliki daya tarik seperti tentakel gurita. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya Onitsuka pun berhasil menciptakan produk sepatu basket pertamanya pada tahun 1950. Sebuah sepatu basket dengan inovasi yang belum pernah ada pun terlahir. Sepatu basketnya pun digunakan oleh
tim basket SMA dan mereka pun memenangkan pertandingan. Dengan begitu sudah terbukti seberapa bagus kualitasnya sepatu Onitsuka Tiger. Tapi sayangnya tidak ada orang yang mengetahui keberadaan sepatu tersebut. Karena ya belum ada channel penjualan. Mengetahui seberapa besar potensi sepatunya, ia pun tidak berdiam diri di toko, melainkan berkeliling ke penjuru kota untuk memperkenalkan sepatunya. Gak jarang juga ia tidur di stasiun kereta karena pekerjaannya ini. Usahanya tersebut perlahan menuai hasil. Sepatunya pun mulai dikenal oleh masyarakat Jepang. Sayangnya hasil tersebut harus dibayar mahal, di mana dirinya terkena penyakit mematikan yang pada saat itu belum ada obatnya, yaitu TBC dan Mycobacterium tuberculosis. Penyakit tersebut sampai membuatnya sempat tidak bisa mengeluarkan suara dan berbicara. Untungnya Onitsuka masih diberikan umur yang cukup hingga obat dari penyakitnya pun berhasil ditemukan. Ia pun sembuh dan merasa telah diselamatkan dari kematian sebanyak 2 kali. Dari sana, ia semakin mendedikasikan dirinya di dunia kesehatan dan menciptakan sepatu olahraga. Setelah Onitsuka berhasil berjuang dari penyakitnya, ia pun memutuskan untuk membuat sepatu lari. Di tahun 1953, ia meluncurkan Onitsuka Marathon Tabi. Sayangnya, produk tersebut tidak sesukses sepatu basketnya, yang pada tahun 1956 digunakan oleh timnas basket Jepang sebagai official shoes dalam partisipasinya di Olimpik 1956 Australia. Hingga akhirnya pada tahun 1961, ABB Bikila, seorang pelari yang berhasil memenangkan medali emas di Olimpik tanpa menggunakan sepatu sekalipun saat perlombaan, mengikuti lomba maraton di Osaka. Onitsuka pun datang dan menawari ABB sepatu Onitsuka Tiger. Ia meyakinkan pelari tersebut bahwa dengan menggunakan sepatu ini, ABB bisa berlari lebih cepat dan mencegah cedera karena lintasan saat itu sangat kasar. Gak disangka ternyata ABB mau menerimanya dan memenangkan perlombaan. Setelah itu, dengan sepatu yang sama, ia pun memenangkan perlombaan di Ceko. Di detik itulah ABB berhenti berlari tanpa menggunakan sepatu dan membuat sepatu Onitsuka Tiger dengan mudah menjadi populer. Bahkan setelah itu, ABB kembali menggunakan sepatu Onitsuka Tiger Super Markup dan dengan mudah memenangkan 2 kejuaraan maraton internasional. Tapi sebenarnya yang membuat nama Onitsuka Tiger terkenal di kancah dunia terjadi pada tahun 1964. Itu terjadi saat Blue Ribbon Sport, yaitu perusahaan yang nanti di masa depan akan berubah nama menjadi Nike. Blue Ribbon Sport tersebut menjadi distributor utama Onitsuka Tiger di Amerika Serikat. Kerjasama tersebut hanya berlangsung selama 4 tahun, namun menjadi era keemasan bagi Onitsuka Tiger dan melahirkan salah sepatu yang paling ikonik sepanjang masa, yaitu The Cortez, yang saat itu sangat populer di pasaran. Sayangnya karena sepatu ini, hubungan Onitsuka dan Blue Ribbon Sport menjadi memburuk karena perselisihan hak cipta. Onitsuka pun kalah di pengadilan dan menyerahkan The Cortez kepada Blue Ribbon Sport, yang kemudian berubah nama menjadi Nike. Dari kekalahannya ini, Onitsuka merubah nama sepatunya menjadi Corsair dan mengubah pola stripe di sisi sepatunya menjadi pola berbentuk macan yang kemudian menjadi sangat ikonik. Meskipun kalah di persidangan, Onitsuka Tiger tetap dihormati di Amerika, bahkan oleh para artis-artis Hollywood. Pada tahun 1977, Onitsuka Tiger merger dengan GTO dan Gillette yang sama-sama bergerak di peralatan olahraga. 3 perusahaan tersebut bersatu menjadi ASICS untuk memperluas lini produknya. Fun fact, ASICS itu singkatan dari Anima Sana Incorporo Sano, yang artinya sudah kita bahas di awal video tadi. Merger tersebut menghasilkan banyak produk, mulai dari sepatu, pakaian, hingga bermacam aksesoris olahraga lainnya. Berbeda dengan kompetitor lamanya Nike, yang selalu memperhatikan tampilan pada setiap produk sepatu olahraganya. ASICS memfokuskan sepatunya dalam inovasi dan teknologi.
Hal ini membuat segmen pasar ASIC lebih niche dibandingkan kompetitornya seperti Nike, Adidas, yang segmen pasarnya sangat besar dan luas. Terlihat seperti kekurangan ya, tapi justru itu ASIC jadi bisa bergerak lebih personal dan menyediakan sepatu dengan kualitas yang sangat tinggi dan konsisten. ASIC mungkin tidak seterkenal Nike seperti khalayak umum, tapi sebagai gantinya mereka sangat terkenal di kalangan olahragawan semi hingga profesional dan masyarakat yang gemar sepatu olahraga. Beberapa sepatu ASIC yang populer adalah ASIC Gel Nimbus, Gel Cumulus, Gel Kayano, dan GT 2000. Banyak dari sepatu-sepatu tersebut menggunakan pola yang unik dari Onitsuka Tiger. Namun sayangnya dari merger tersebut membuat Onitsuka Tiger terlupakan. Terakhir kali mengeluarkan seri terbarunya pada tahun 1974. Sampai akhirnya pada tahun 2002, ASIC memutuskan untuk relaunch brand Onitsuka Tiger, yang mana akan menghidupkan kembali beberapa sepatu ikoniknya seperti Mexico 66, Ultimate 81, dan Nippon 18. Dihidupkannya kembali Onitsuka Tiger ini bertujuan sebagai permulaan ASIC untuk melakukan ekspansi ke pasar sepatu sport stylish secara global untuk bersaing dengan sepatu seperti Nike, Adidas, dan lainnya. Peluncuran ini disambut baik oleh Hollywood, di mana sepatu Mexico 66 dipakai oleh pemeran utama di film yang cukup populer saat itu, yaitu Kill Bill. Onitsuka Tiger juga melakukan beberapa kali collabs, mulai dari Bruce Lee hingga karakter game Street Fighter Chun-Li. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen brand ini tidak hanya dalam teknologi sepatunya, tetapi juga terhadap komunitasnya. Di tahun 2007, Onitsuka Tiger, sang sub-label ASIC, tumbuh pesat sebanyak 20%. Dari Onitsuka Tiger, kita bisa belajar bahwa inovasi kadang muncul dari sebuah hal yang simpel. Sesimpel sebuah mangkuk makan malam, dengarkan pendapat konsumen, dan terus pikirkan dengan hati. Bagaimana ya cara memuaskan mereka? Maka inspirasi akan datang bahkan dari sesuatu yang sederhana. Onitsuka mulai dari mengerjakan permintaan oleh pelatih basket SMA untuk membuat sepatu basket. Dengan komitmen dan idealismenya, dia tidak sembarangan mengerjakan permintaan tersebut. Ia secara aktif mendengarkan feedback dari para atlet dan berhasil menciptakan sebuah sepatu basket dengan inovasi yang belum pernah ada sebelumnya. Ia memfokuskan dirinya untuk membantu atlet untuk tampil dengan lebih optimal. Hal inilah yang menjadi fondasi usaha, dan hingga saat ini perusahaannya telah menjadi perusahaan global yang dikenal, dihormati, dan populer di antara para atlet profesional serta pegiat olahraga di dunia. Menurut Finbox.com, per 29 Juni 2023, ASIC berhasil mencatatkan pendapatan sebesar 4 miliar US dollar, menempatkannya di posisi ke-9 jika dibandingkan dengan brand serupa di mana Nike berada di posisi pertama dengan pendapatan sebesar 50,6 miliar US dollar, lalu diikuti Adidas dengan 24,3 miliar US dollar, kemudian ada VF, Puma, Anta Sport, dan seterusnya hingga Li-Ning di posisi ke-10. Menurut teman-teman, cukup jauh nggak sih pendapatan dan peringkat ASIC dibandingkan para kompetitornya? Namun menariknya, menurut data Statista.com, berdasarkan kapitalisasi pasarnya di seluruh dunia, ASIC mendapati posisi kelima dengan nilai 4,3 miliar US dollar. Posisi pertama ya siapa lagi kalau bukan Nike dengan 197,4 miliar US dollar, lalu Adidas 30,9 miliar US dollar, Deckers Outdoor dengan 11,3 miliar US dollar, dan Under Armour dengan 5,26 miliar US dollar. Hal ini menandakan bahwa ASIC dihormati dan dinilai cukup tinggi di kalangan para investor berkat reputasi, inovasi, dan pencapaiannya hingga saat ini. Nah, kalau teman-teman brand sepatu apa nih yang paling disukai? Tulis ya di kolom komentar. Kalau aku sih jujur salah satu pencinta pengguna sepatu sneakers. Jadi koleksi sepatu sneakers aku itu lumayan ada beberapa banyak. Dan salah satunya paling aku suka adalah Onitsuka Tiger. Karena dia itu kualitas solnya emang bagus banget.
dan ngebuat kita tuh mau jalan seberapa jauh lama pun nggak ngebuat pegal atau sakit. Kayak bener-bener dirancang dengan kualitas yang sangat baik. Kira-kira ada nggak sih dari teman-teman yang belum pernah denger nih nama brand Onitsuka Tiger? Nah, kalau teman-teman baru pada dengar nama brand ini, boleh banget tinggal di googling atau ke mall. Itu udah banyak banget toko-tokonya di mall. Dan ini bukannya brand sepatu baru. Kalau teman-teman nonton video aku udah tahu banget kalau ini adalah brand sepatu lama. Dan para pecinta sepatu Onitsuka Tiger pasti paham banget segimana bagusnya kualitas sepatu tersebut. Nah, sekian video aku kali ini ngebahas Onitsuka Tiger. Thank you for watching. Kalau teman-teman suka videonya, jangan lupa di-share, like, and subscribe biar aku lebih semangat lagi untuk bikin konten-konten selanjutnya. Mau aku bahas brand apa lagi nih selanjutnya? Tulis di kolom komentar ya. Kalau gitu aku pamit dulu. See you on my next video. Serve positive vibes. Bye-bye.